Tiba dia mendengar suara dalam WC, padahal ini kita nggak ada orang. Oke. Aman kan? Tadi kayak ada suara pop 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 gitu. Biasa ada hantu. Oke, selamat datang di kamar kita. Seharga 250.000 kip, alias sekitar 210.000 lah. Baru datang, Riana sudah dikagetkan dengan suara di toilet. Kamu apa? Ini apa sih, Bang? Jadi parno, karena sebelumnya kita pernah nginep di hotel tuh ada keluar bunyi-bunyi aneh-aneh. Kau tahu hantu gak? Biasa aja, kita rekamnya di konten. Ya, so update sekarang saya nongkrong bareng tim. Sementara kami sedang berdiskusi apakah kami akan pindah kamar. Ya, sementara kita ini pelaku utama nih, si Oci Pala satu di mulut dia. Ini. Oke, ya, kita akan lihat dulu. Ini sudah jam 10 di jam Laos ya. Kalau Riana tidak tak masalah, aku no problem. Cuma kalau Riana udah mulai bertingkah, kita switch kamar. Switch kamar. Itu nanti agak maleman kamar lu yang dekat kamar mandi mulai gini hilang. Asli goblok sih. Halo semua, kembali lagi di One Million Journey Tour de ASEAN. Pada episode sebelumnya, perjalanan panjang dari border Kamboja ke Laos yang jalanannya cukup ekstrim. Hari ini, kami lanjutkan perjalanan menuju ibu kota Laos. Ya, kita sekarang mau tempel bendera dulu. Dan ini hari keberapa? Hari kalau hitungan kita mulai tanggal 7 berarti hari ke-25, Pak. Yeay! Lao! Gimana hotelnya, seru ya? Seru banget semalam, gokil. Jam berapa lu di puter-puter? Jam setengah 1 lah, mau jam 12 lewatan lah. Tiba-tiba ada yang krek. Gue takutnya orang doang, Pak, langsung gue buka. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Wow. John! Hotel paling seru ya selama kita di sini Seru ya? banget, John. Asik, Laos asik kok. Layak dikunjungi. Ayo dikunjungi. Gimana ceritanya? Semua bermula karena Bang Pala sengaja nyari hantu. Ya, penasaran, Pak. Kan negaranya negara itu kan, pahamnya kan. Ada nggak sih begituan? Ada nggak tahunya. Nggak salah, dia nyari kuntilanak pocong memang tak ada. Jadi kamarku tuh di WC. Riana tuh tiba-tiba bilang, John di kamar WC ada orang. Aku bilang kau halu, gue bilang ini kita baru masuk kamar. Jadi aku buka lah. Aman kan? Tadi kayak ada suara pop 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 gitu. Biasa ada hantu. Baik-baik saja sih, aman. No problem biasanya. Aman sih. Aman. Tak ada halu, woi. Nggak Kayak ada. ada orang yang buka yang untuk yang kita pipis itu loh, apa sih? Kloset. Pintunya kayak bam gitu, kayak ada yang habis kepakai gitu loh. Kalau kalian cek videonya, nanti aku kasihkan filenya. Itu tuh ada sesuatu yang keluar dari pintunya. Itu glitch kali ah. Itu glitch. Makanya tidak ada yang seram, biasa saja. Aman. Ya kami cuma ngumpul tuh hanya buat hihaha itu loh. Nggak ada seram-seramnya juga. Lalu yang kemarin yang Bang Pala tuh malam-malam ada yang buka pintu tuh juga halu itu. Nggak ada itu. Yang ketok pintu juga halu. Lalu si Bang Eko dengar Bang Eko dengar itu, dia dengar ada yang buka pintu tuh, itu halu juga. Jadi Jam semua berapa, halu. Bang? Jam berapa? Yang mana? Itu Mas Eko. Nggak tahu, Mas Eko. Jam berapa? Mereka nggak tidur sampai jam 3 Jadi subuh. kejadiannya tuh dimulai Ya. Bang Eko dulu, dia dengar suara itu kunci pintu. Tak lama si Bang Andi yang dengar pintu terbuka, dia kira dirimu. Terus? Bang Pala tak bisa tidur. Akhirnya mereka lah menongkrong semua di depan. Sampai jam Takutnya 3 orang, Pak, tidur. iseng. Seriusan? Banyak. Takutnya orang iseng, Pak. Ya, Nggak tahu gue udah tidur. iya di pules. Enggak, gue udah bilang sama Mas Eko kemarin. Ini pintu nih. Kok kuncinya sampai 3 ya?
ada yang di atas, Nah, di bawah, sama di tengah. apa ini? Apa ini daerah rawan ya? Safety. Oh iya iya. Angka cantik itu 3 mungkin. Jangan-jangan kemarin ada karaoke depan kenceng-kenceng itu biar ini, Distraksi. Ngalihin. biar nggak ada yang datang gitu kan. Udahlah, pengen kita cepet-cepet lah dari sini. Berkesan ya. Jadi kita dapat tilang di Kamboja dan dapat hantu di Laos. Apalagi kita tunggu sekarang? Dijon. Semalam ada Dijon lagi duduk nih. Ada menara air depan. Ternyata di Laos ada setannya juga ya. Memasuki jalan antar kota, lagi-lagi jalanannya bergelombang dan banyak lubang. Semakin mendekat ke Vientiane, 7 jam 8 menit sampai ke Vientiane, jalannya semakin off-road. Ini literally macam kampung kami. Macam di Pontianak ya. Pontianak masih oke, tapi masuk ke kampung-kampung kayak ini lah bentuk. Jalanannya tanah merah. Ini kalau hujan dia banjir, kalau dia kering dia berdebu. Kayak gini lah bentuk. Mantap. Aye. Kangen aku Terima kasih sudah bawa kami ke Laos. Itu kayak aku tuh bisa homesick aku sekitar itu lah. Terpulihkan sedikit. Aku bisa mencium aroma-aroma itu lagi. Orang-orang jualan apa kwetiau, bakmi, jangan. Mana ini lagi? Muka-mukanya mirip orang Indonesia. Mukanya mirip. Dia tuh kayak ada gabungan apa? Ada Cinanya, Chinese-nya ada kayak Melayunya gitu, ada warga lokalnya, ada Cinanya gitu loh. Dan banyak motor juga ya kan? Motornya juga motor bebek. Iya, very tradisional. Iya. Jadi emang rasanya, oh, aku Apa? punya ide. Apa? Bikin bengkel kaki-kaki di sini rame sih, gua rasa sih. Cocok. Pakai Covery bikin shaking mesin taruh sini nih. Cocok. Rotary auto, rame ini pasti nih. Cocok kali. Bro, banyak yang oblak nih gara-gara jalan begini kayak kaki. Betul. Berarti orang-orang yang buka bengkel di Malaysia kan tak bisa untung. Dia buka sini untung sih. Kok dihirup terus, John? Bertahun-tahun aku suka dengan orang bilang Americano tuh bagus, enak. Aku tak pernah suka karena pahit. Untuk kali ini ya, di trip kali ini aku dengan sadar membeli Americano no sugar. Gimana? Dia nggak enak di mulut, dia pahit. Cuman lama-lama waktu perjalanan tuh kayak laki banget itu. Kayak kita nyetir minum Americano dengan lagu country road tuh kayak laki banget itu. Very manly. Ini tuh minuman pria dewasa Pak lo. Jadi next akan minum lagi nggak? Kemungkinan besar iya. Dia Dia tuh nggak enak. Jadi kau makan tiap hari pun kayak oke gitu. 3 minggu bersama kami sudah tahu ya. Cuma anak ini sehat kan? Nggak ini sehat nak? Sehat. Yang penting jangan pakai gula. Kok aku dengar katanya kau minum kopi pagi-pagi itu bisa bikin mah? Oh iya betul. Karena asam kan. Ini asam. Asam. Oh gimana dong? Ya kopi dong. Bukan, lalu gimana, aman kah? Aman. Kalau nanti rasa-rasa panas makan aja. Coba lah ya. Ya. Of course Americano. Ya itu kasihan Hilux. Kenapa terbalik? Bukan. Kopel gardannya copot. Tadi turun ke bawah nggak bisa jalan deh udah. Mau kita bantu tak? Sebenarnya masih bisa jalan. Kalau Kalau dia pakai 4WD jadi FWD kan? Nggak tahu bisa nggak sih? Nggak Bisa sih tahu. harusnya kan dia copot tadi lihat copot ke bawah gitu. aku tadi dioblat Turun kasihan. Nah itu permasalahan yang kalau kita bantu kita juga nggak bisa menyelesaikan masalah sih. Yang kan penting niat baiknya. Kecuali kita ini bawa alat las. Aku belajar dalam perjalanan ini ya. Kalau kau punya niat baik, kau belum kerjakan itu udah ada pahalanya. Betul, Kalau kau ada niat buruk, kau belum kerjakan, itu tak ada dosanya. betul. Makanya dalam perjalanan ini, tapi itu selalu kita kayak, aduh kasihan pengen ku bantu. Ya cuman ya kita di perjalanan. Dia Ya. kayak ini koleksi pahala tambah banyak. Iya. Betul tak? Ya. Makin pro kami. Dan dalam Islam ya, doa itu lebih mustajab ya, lebih terkabul. Untung mobilnya enak. Ya. Dan ketika kita lagi musafir dalam perjalanan, kita berdoa, itu doanya lebih terkabul, lebih Wow. mustajab.
Wow. Jadi emang ada beberapa waktu-waktu doa yang lebih mustajab dibanding dengan waktu-waktu lainnya. Berarti perjalanan road trip itu penuh dengan banyak hal bagus ya? Bagus. Ya, ya. Bahkan kita diperintahkan untuk berjalan di muka bumi, untuk menjelajah. Betul. Wow. Berarti sebenarnya tidak sadar, selama ini aku tuh sudah sangat syari'i ya perjalananku itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kembali, ini amalu biniat. Semua Apa lagi? ya, setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Oh iya iya iya. Kan? Baik, tadi yang kita bilang kita mau bantu yang Hilux couple-nya rusak, itu sudah dapat plus 1 pahala aku. Ya, kita nggak bisa bantu juga kecuali kita bawa alat las. Enggak, tapi niatku mau bantu. Udah ada plus 1. Nah, ada plus 1. Iya. Pahala pertama di hari ini. Kita kumpulkan 5 pahala lagi. Perjalanan kurang lebih 1 jam dan saatnya duo Tigo untuk mengisi bahan bakar. Kami mencari ATM untuk tarik tunai, tapi sepanjang jalan kami tidak menemukan ATM. ATM-nya tutup apa ya? Apa karena hari Minggu jadi ATM-nya libur? Aneh banget. Jadi ini kita lagi berdiskusi, kita sudah ke 5 ATM, semuanya tutup. Di hari Minggu. Iya. Untungnya tadi kita di Amazon bisa pakai bat. Harusnya kita belanja pakai bat yang gede kali ya. Dia dapat pecahan. Dapat kembalian dalam bentuk KIP. Semoga kursnya bagus ya. Aku nggak tahu kursnya bagus atau enggak ya. Astagfirullah, bener juga ya. Aku mau nanya kursnya sih. Ya, jadi intinya kita ini sangat krisis KIP di sini. Karena krisis KIP. Nggak punya duit. Piye? Kita lagi di pom bensin, kita lagi numpang ke WC. Ya. Perjalanan kita masih 6 jam lagi ya. Kita kayak tak bergerak dari tadi itu karena jalan hancur. Jalan ancur. Cuma 300 kilo tapi 7 jam ya. Ya. Guys ya, kita jalan lagi ya. Welcome to Texas. Kabut. Ini bukan kabut pak, ini debu pak. Kita udah nyampe Genting Highland. Tapi kalau di GoPro nggak terlalu ngabut ya. Iya iya, karena GoPro sudah ada itu ya. Teman percayalah, ini lagi berdebu banget dan sepertinya kayaknya filter apa yang kena tuh nanti ini? Filter udara. Iya, filter udara pasti kotor. Ini debunya tebal banget loh. Ini putih banget. Ini gara-gara itu yang trailer depan. Iya. Apa yang di bawah ya? Iya, coba. Ya lucu aja sih. Kayaknya di Kalimantan jalan rusak tapi nggak berkabut gini deh. Ada beberapa kayak gitu. Ini Ada ya? Ini dulu ya mirip sama jalan Kartiasa namanya, menuju ke kota Sambas sebelum ada jembatan. Oh, oke. Dan kasiannya adalah semua warga di kiri kanan jalan tiap hari makan debu. Sama gue inget waktu gue ngomong Pangkalan Bun, Nah, lu bilang jalan ke Pangkalan Bun, lu itu 2 hari terjebak. jangan Pangkalan Bun. Oh bukan, aku berhenti terus kan aku udah gelap, aku berhenti, aku tidur. Bukan yang katanya nggak bisa jalan gara-gara jalannya rusak terus. Oh jalur saya itu Ketapang. Oh, Ketapang. Menuju arah Pangkalan Bun, betul. Itu ada simpang ke Ketapang namanya. Memang kalau hujan lebat kau pasti terjebak, tak bisa jalan. Nah, kau terjebak 2 hari di situ. Tenggelam lah sana. Aku punya mobil travel tak bisa jalan. Nah, terus gimana cara keluarnya? Nunggu kering lah. Nunggu kering baru bisa jalan. Iya. Itu sudah wajar. Ya semua supir truk tanya nih, cari supir truk Ketapang namanya. Mereka tuh di dalam truk mereka sudah bawa kompor, Indomie dan makanan. Oke. Karena sudah siap-siap ketika hujan, terjebak. Dan bos mereka nggak akan komplain. Oke. Contoh nih kita udah bilang, tanahnya setara dengan kaca mobil. Kan tanah setinggi kaca mobil. Tenggelam dia. Allahu Akbar. Karena kita kan sering jalan gini kan, Ah. kita pengen turun nih. Jadi pas mau buka kaca nih, tinggi segini tanahnya, kita di bawah tanah gitu. Iya, makanya di sana bempernya selalu hancur gitu. Nah, udah normal itu, bukan hal yang aneh. Dan Iya. bos gak akan komplain. Iya, dan itu gua deg-degan untuk ke Pangkalan Bun ini yang dibilang John, kok lancar. Oh ya, kalau jalan trans utama ke Pangkalan Bunnya bener, aman. Nah, itu Tapi- dari Ketapang ya. Ke Ketapangnya itu tak sebahas lah itu. Oke. Itu menarik sekali. Anda mau off-road, main lagi ke Ketapang. Very good. Tidak. Ini nanti kita sampai ke Vientiane, kita harus cek bersihin filter kabin. Filter Nah, udara. tapi di Vientiane itu ada dealer cherry. Wow, amazing. Dan dealernya besar. Udah kontak kah? Udah. Jadi sekalian kita akan nitip mobil di sana. Yeay. Kita akan lanjut lagi ke Vietnam, Wow. naik pesawat. Kita Wow. udah punya mobil di sana. Karena yang gue bilang tadi, kita ke Vietnam itu setelah kita hitung-hitung hampir 100 juta. So 100. Ya, mobil satu 30 jutaan Ya, sekian. $2.000. $2.000 kali 2. Cakep. Itu pun minimal. Oh, belum plus-plus yang apa-apa lagi dari itu. Iya, karena kan
si agentnya masih ngikutin kita kan. Oh iya. Jadi semakin jauh kita jalan, semakin lama kita di sana, itu $2.000 itu akan semakin mahal. Oh, ke Cina ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu belum termasuk biaya hidup kita di sana. Oh, 2.000 tuh belum plus kita makan. Belum, itu cuma untuk agentnya doang. Masuk ke dalam. Jadi setelah kita hitung-hitung, kalau misalkan let's say kita explore, kan Vietnam luas ya. Kita explore 10 hari, mungkin bisa 100 juta kita sudah hitung. Mantap. Kalau nggak sama tiket pesawat nggak nyampe 100 juta. Oke, tidak worth it, maka kita terbang saja. Terbang saja dan kita bisa menghemat sampai lebih dari 60%. Wow, amazing. Itu termasuk tiket pulang. Wow, itulah kenapa backpacker pakai pesawat tetap lebih murah dibanding mobil. Iya, betul sekali. Ya, jadi walaupun kita lagi traveling ya kan, walaupun kita punya uang, tetap kita harus rasional ya. Jalannya mendadak bagus. Mendadak bagus jalannya. Semoga kayak gini terus ya. Amin. Mendekati ibu kota Laos, jalanannya makin bagus, rapi, dan halus. Beda sekali dengan kota-kota di pinggiran negara Laos. Jadi mungkin kita udah jalan sekitar hampir 1 jam kali ya. Jalannya tiba-tiba bagus sekali. Betul. Ini gak cuma bagus tapi lebar. Ya, luas. Dia ada bahu jalan agak jauh ke rumah warga, jadi lebih tenang. Dan kanan kiri kita Banyak hutan. hutannya lebat. Ya, benar-benar ketutupan rumput. Sampai naik ke atas pohon rumputnya. Tapi tetap masih ada ini sih. Opo. Itu rumah-rumah warga tuh masih ada ya. Iya, walaupun jauh-jauh kayak biasa, rumahnya biasa aja, tapi halamannya seluas lapangan bola. Dan seperti biasa kalau jalan yang lebar, bagus, mulus, tetap ada tambelan-tambelan tapi nggak ada lubang ya. Iya. Itu nggak berasa loh. Tuh lihat kenceng kan dia nyusul kita kan. Padahal kita jalan 96. Iya. Tuh, hampir 100 kita jalan tapi rasanya kayak pelan. Semoga gitu loh sampai ke Vientiane ya. Amin, tapi kayaknya enggak. Jadi kalau kita lihat lagi ya, di peta itu 4,5 jam, 276 kilo. Artinya kayaknya di depan ini masih ada jalan yang rusak. Atau macet. Feelingku sih rusak sih. Sapa. Kalau macet kayaknya di sini penduduknya dikit ya, banyakan sapi ya. Ya, dari tadi aku nengok sapi dibanding orang. Sapi, kambing, banyak Luas. sekali. Luas Wih, banget. lihat tuh. Luas banget ini. Kayaknya itu perbatasan dengan Vietnam kah? Ya, kanan kita Vietnam. Iya, dan ini lihat dong. Ada gunung-gunung gitu loh. Barisan perbukitan. Kayaknya itu yang membatasi ya. Border itu sama kayak kita di Kucing Sarawak itu. Gak berasa. Sekarang nanti Rasanya kita kayak 60. kita kembali lagi ke Jalan Colombo nanti. Semoga Laos cepat maju ya. Amin. Cepat bagus ya. Amin. Karena sebenarnya ya, di luar dari hantu-hantu yang tadi, kalau jalannya bagus mulus, ya ini buat touring-touringan asik juga. Emang hantu-hantu tadi mengganggu gak? Enggak sih. Kan Anda yang terganggu. Ya, aku enggak. Malah yang tak tidur, aku tidur nyenyak. Oh ya wes. Ya ini kalau bayangin bawa motor gitu ya, aduh asik bener ini. Ya, Kalau jalan gini. yang ini. Ya, Nanti kan kembali lagi kita akan mulai teriak-teriak lagi, Pak. jangan dong. Dan ini gak cuma bagus loh, tapi gak coklat loh. Ya, ini bersih. Kayak jalan baru sih. Ya, markanya juga lumayan bagus ya. Katanya sih yang dari Vietnam ke Cina yang lebih ancur jalannya. Nah itu nggak tahu deh. Katanya, kita mau lihat. Oke, kita lihat saja nanti seperti apa. Semoga bagus terus. Hari mulai siang dan kami tidak menemukan rest area atau tempat makan yang halal. Akhirnya, kami memutuskan untuk menepi di suatu kota kecil untuk memasak mie yang sebelumnya kami beli di Thailand. Jadi ternyata Indomie goreng kita beli di Thailand rasanya beda sama kayak Indomie yang di Indonesia. Betul gitu, Pal? Micinnya kurang. Enggak. Beda. Enakan mana, Indonesia apa Thailand? Enakan Indonesia. Di sini tuh kayak ada daun-daunannya gitu. Dan micinnya kurang nendang gitu loh. Makanya kita tambahin ini nih. Ini kayak nggak tahu tadi pada beli semacam lace gitu keripik. Jadi lebih nendang micinnya. Tapi oke lah, akhirnya kompor kita kepake juga. Nggak sia-sia.
Karena kita tinggal sekitar 2-3 hari lagi sebelum bubar semua, nanti kita dapat tim. Maka kita habiskan Indomie kita dalam beberapa hari ini. Benar juga ya. Mubaci nanti. Tapi next time kita bawa Indomie dari Indonesia aja lah. Ha, kau lah. Rasanya beda. Nah, kayak mie sedap kemarin tuh. Mie sedap kemarin juga beda. Enggak, bukan dari itu. Lebih enak. Oh, lu nggak beli mie sedap di sini ya? Enggak. Nggak. Bawa. Tapi tadi gimana Han? Lu makan inian? Gua nggak makan itu, mau kenyang. Makan apa tadi? Masih ada itu pizza yang di. Makan pizza di 7-Eleven. Bagus. Pengkhianat. Tidak Kau tengok hati dia. bosnya makan mie, videografernya makan pizza. Kau bayangkan dah, sekarang aku bingung siapa bos. Pengkhianat emang. Emang tak benar ini. Setelah makan dan istirahat, kami melanjutkan perjalanan ke ibu kota yang jauhnya kurang lebih 221 km atau sekitar 3 jam 46 menit. Jadi kita sudah ke 10 ATM, semuanya tutup. Kayaknya di sini hari Minggu ATM tutup ya. Ya, ATM juga butuh libur. Dan duit kita tinggal berapa, John? Aku susah menghitung uang ini, cuman katanya sekitar Rp35.000. 50.000 kip ya. Kalau kau kurang itu persen, berarti sekitar 30.000 lah rupiah. Ada ATM, gue berhenti sebelah kanan deh ya. Masih mau gambling. Ah, yang biru buka tuh, JDB buka. Hey, nanti masa harus gue yang hitung juga duit? Santai, Di samping kanan kita ini ada money changer, tapi bendera yang dituin cuma Thailand, Laos, Thailand. Udah itu nunggu Intel lagi bekerja, jangan di-interrupt ya. Interrupt. Ya bisa. Belum. Bisa itu, dia lama. 34.500. Jadi gimana sih? Tadi Riana bilang 105.000. Ya. Terus Farhan bilang 50.000. Ya. Sekarang jadi berapa? 34.500 ini fix. Gimana Kenapa? Jadi kalau kau mau nanya kenapa, kau tengok uangnya dia. Kau tengok uangnya. Dia tuh ada Ambil sebuah berapa? tulisan ini. Ini tulisannya yang selalu muncul. Apa ambil 4.000? Oke, kita miskin kah kau bilang? 4 juta, sorry. Bentar. Tadi Bang Pala bilang mau tak 100 juta. Intinya 34.500 Pasifik, senang. Soal duit kita tak sebohong punya, aman. Kok jauh banget ya dari 150.000 jadi 34.000? Yang hitung istri. Kau macam tak paham ya? Uangnya tuh Kita selipkan uang nih dalam bawah bantal nih 100.000 ya di plus juta. tak ada. Markup harga tuh seram. Kebalik dong. Oh, dia bilang uang dikit ya. Dia Enggak. dua lembar ditilep gitu. Kita naruh duit 1 juta Nah, istri bilang. di dalam lemari. Nah, Terus istri bilang, tadi di lemari kamu ada duit 500.000, aku ambil ya. oh. 500.000-nya lagi kemana? Kemana? Kok 500.000 doang? Kok ada 500.000? Oh. Tapi untungnya itu tidak terjadi di rumah tangga saya. Begitu ya. Dia ngomong itu tak apa-apa. Istrinya tak di sini. Istriku di belakang salahnya. Woi, party baby. Oke, kita cari hotel mewah. Money on the back, yo baby. Akhirnya. Kemudian bensin yang di situ tinggal berapa? Masih panjang, masih ya 3/4 kurang dikit. Mau berapa? 3.500 fix Awan, ya. di sini masih 404 km, kita berarti masih gas ya. Oke gas, kalau mau nanti kita ke pom bensin cari yang besar, sekalian kita bisa numpang sholat di parkirannya. Oke, sekarang jam 3 kurang 6, nanti mungkin jam 5 mentok kita baru sholat. Nggak usah nunggu jam berapa, pas emang lagi ada pom bensin enak sama kita emang harus isi bensin aja, jadi mengikuti lah. Oke, siap bang, silakan elit, kita out of the Kalau light dulu. pom bensinnya jelek begitu kan sayang. Berarti hotel kita malam ini jacuzzi, bathtub, pool, biliar. Tapi ada hantunya. apa-apa. Aku ikhlas ada hantu, tak apa. Hantu itu loh. Ikhlas aku. Kita habis dapat duit itu kayak langsung berubah ya. Oh ya, Aura dan moodnya ya. betul. So, kalau kita lagi jalan, money adalah sumber kebahagiaan. Iya. Dia kalau kita lagi drop, lagi down, ada masalah, Bang Ridho aku pasti lagi drop nih, dia buka dia punya banking, dia cek, oh dia senyum lagi. Ya bentar, kiri kosong nggak? Oh ada. Aman, ada ini jangan ada dokter.
Kita tidak Traktor. ada Traktor. besar. Oh. Ada traktor tikungan. Santai kali kawan. Yoi. Mana mobil? Slow living. Ini hari Minggu Pak, orang lagi libur. Tapi jalannya bagus loh. Ini jalannya kualitas Thailand ini. Betul kan? Thailand 3 ruas. Enggak, maksudnya yang jalan Tiga. kecil ya itu ya kualitas Ya. Thailand ini. Oh. Kan banyak orang Thailand masuk sini juga toh. Oh iya betul. Amazon. Betul. Lalu tadi kita makan tuh pop mie tuh yang dari Thailand tuh. Ya Indomie kita juga Indomie Thailand. Banyak kali. Tapi beda. Enakan Indomie Indonesia. Micin kita menang. Wah, jalanannya bagus banget. Kayaknya semakin dekat Vientiane semakin bagus nih jalanannya. Weh, ini infrastrukturnya Malaysia ini. Tadi bilang Thailand. Ah ya, Malaysia juga bagus. Nah tadi dari Vietnam. Iya tuh, lihat rail guardnya kiri kanan bagus ya. Rambu-rambunya ada kanan ya. Oh. Ya, tiba-tiba jadi bagus. Nih, lihat nih. Setelah kita masuk jembatan, kita lihat. Jembatannya kayak tidak ada. Kan tidak ada kayak hiasan kiri Oke, kanan. jembatannya ini tua nih. Fungsional. Oke, ini jembatannya tua nih. Sungai apa nih, gede banget. Sikong, Mekong, Sakong. Coba lihat. Nama sungai ini adalah Ada- Makong River. Mekong apa Makong? Mekong River. Cina. Tuh ada rudal di situ. Dulu Laos Bisa. dijajah siapa sih? Ya dulu kan Laos sama Vietnam berantem lawan Amerika. Oh, berkawan mereka sama Vietnam. Mereka gerilya kan karena dulu komunis. Biar Oh. pengaruh komunis hilang. Amerika tuh luluh lantah di Vietnam dan di Laos. Kalah. Kalah. Lagian ngapain coba dari Amerika perang ke sini? Apakah karena itu mereka jadi tidak suka bahasa Inggris ya? Nggak tahu ya. Cuma tuh menurut gua aneh tau gak sih Amerika? Kenapa? Ngapain dia perang ke sini, orang dia jauh? Nyerek minyak. Nggak ada minyak di sini. Nyerek apa ya? Ya, biar pengaruh komunis nggak masuk ke negara ini gitu loh. Komunis itu awal siapa sih? Cina, Soviet? Cina, Soviet, Oh, ya itu sangat tidak penting gitu kan. Terus yang lucunya lagi adalah Amerika itu mereka sudah kalah perang, habis itu mereka bikin film tentang betapa sedihnya mereka perang di sini, ya kan? kok kayak aku mendengar cerita yang sama dengan perang yang terbaru ini ya? Iya, Yang nyerang Luda lalu dia bilang dia korban ya? iya. Terus bikinlah seolah-olah ada pahlawan namanya Rambo. Oh, itulah asal muasal film Lambo. Iya, padahal Rambo itu yang jahat. Ngapain dia? Astaga. Iya. Lah, istri gue udah nyampe sini nih. Panggil dia Ayang. Persis wuling bingo warna hijau, atapnya diputihin. Mungkin itu dia. Nah, cuma Karena plat nomornya beda. katanya setiap orang punya 7 doppelganger. Alah, Bingonya sampai sini tuh. Nah, tuh. mana atapnya putih lagi? Sama banget lagi tuh persis. Apa jangan-jangan Afrizal tuh? Tabrak dong. Ya. Mirip banget lagi. Takutnya depan ada Lancer tua nih kalau gini. Nah itu cek aja mas spionnya mas. Oh iya benar juga ya. Oh, keramaian kota. Ih, Klaten nih gua rasa nih. Kota apa ini? Oh, kita baru nyampe di Klaten, guys. Di perjalanan akhirnya kami menemukan ATM untuk isi bahan bakar. Oh, no. Setelah kita melewati ratusan kilometer yang bagus sekali jalannya Kita kembali. ke jalan Laos. Ya, welcome to Lihat, Laos. lihat kuning-kuning semua itu. Kau tengok hadap depan berjoget-joget Merah-merah. dia. Berjoget-joget dia kawan. Ini sudah pelan ya. Ini 6 km per jam ini. Masih berantem ini. Ya. Ini semua dimulai ketika kami mau cari pom bensin hanya sekedar berkencing dan sholat. Beliau sengaja nyari PTT dan dikombo dengan Amazon. Yang bagus kan? Kita melewati 2 SPB udah sekarang kembali ke yang rusak. Tapi tadi ada lucu sekali ya. Masuk video gak sih tadi? Prado kan? Iya, ada mobil di jalan jelek itu nyusul kita dari kiri, dia hajar lubang. Duar. Nggak lama depan kita dia bannya kempes. Yes. Iya, lah itu yang tadi itu, kan? Jadi walaupun kalian pede, kaki-kaki kalian aman, ya, sebaiknya tidak perlu melewati jalan rusak dengan cara dihajar. Ya, Karena ban kalian juga bisa pecah. betul. Sayangi ban kalian. Benar. Kau tengok mobil depan tak ada Ada di yang auto. tak ada yang bersih ya.
Mobil depan semua kuning ya. Sehancur apa jalan depan kita tuh? Tapi dia lagi banyak proyek dibuka sih. Ya, Jangan tuh itu lagi bikin tol. Ini bagus nih jalannya nih. jangan terlalu senang. Kau tengok mobil truk depan tuh sudah berdansa. Jangan terlalu kencang. Aman, ambil kiri. Gede banget yang sebelah kanan tadi. Betul. Seru kali. Mending kita ambil jarak agak jauh ya, biar kalau dia di depan berdansa kita ikut berdansa juga. Agak jauh atau agak dekat? Jangan terlalu dekat malah. Nanti dia belok kita kaget. Tak dapat jalan. Nah, kau tengok truk depan tuh. Udah masuk sampai trotoar dia. Wah, Bau jalannya masuk. waduh. Kan kata Anda mobil kita tak bergoyang dari belakang dari depan. Nggak terlihat bergoyang pasti ini pasti. Liatin itunya, lantainya. Lao. The real Lao. Ini kan daerah industri ya. Tuh banyak manufaktur-manufaktur itu tuh. Ini apa ya? Karoseri kali ya? Atau mungkin ini daerah banjir kali ya, kalau lihat dari kiri kanannya itu, dia nggak terlalu tinggi jalannya. Biasanya kan tinggi banget tuh bawahnya. Katanya patokan sebuah jalan sehingga Tegerang tuh adalah aspalnya retak-retak. Itu sawah ya? Kayaknya iya ya. Berarti nasi banyak ya? Nasi. Beras, nasi. Di Indonesia banyak sawah, kita impor beras. Wow. Pejoget. Itu sampai seekor Hilux bergoyang. Itu udah berdansa langsung. Bagusan lewat jalan yang kita lewati daripada Hilux itu. Kayaknya spare jarak. Nah, bergoyang lagi dia. Tuh lihat sebelah kanan kita ada apa tuh? Temple. Bukan masjid ya? Temple lah, Bapak. Ya, tapi kok ada kayak menara matoanya ya? Gede itu, bini dari mana? Dari mataku kecil pas jauh. Ini ada pom bensin, mungkin kita bisa mampir di sini untuk isi dan sholat ya. Tak singgah lagi karena kotor, aku dan no comment. Tapi emang dari tadi jelek semua. Ya mau gimana? Ini lebih jelek pasti karena kotor, pasti kena tanah-tanah pasir. Ini ada Petrolimex, tapi depan lagi tuh ada pom bensin lagi. Udah bagus, wah. Oh, ini bagus nih, ini bagus ya. Masuk situ aja ya. Bagus. Oke, kita masuk. Ini tuh seperti Petrolimex. untung dia L. Ada petrol ampe. Bensin. Kok dia nggak pakai baju seragam? Halo. Bensin. Bensin, gasolin. Ya. No diesel. No diesel. Bensin. Gasolin. Oke. Oh. Nah, itu WC di situ. Yoi. Tapi lihat dong itu mobil. Aku akan bilang. Tak ada yang bersih. Kayak kena banjir separuh tau ya. Jangan lagi tuh. Itulah mengapa buat overland ini gue gak mau mobilnya warna putih. Ya, aku setuju. Kayak gitu. Hari mulai sore, kami menuju SPBU terdekat untuk isi bahan bakar 2 Tigo sekalian kami sholat dan istirahat. Ketika kami melanjutkan perjalanan, waduh, ketemu razia lagi nih. Aduh. Ya, halo. You speak English? Aman. Polisi sini Baik. meriksa, tapi baik, nggak cari-cari kesalahan. Paling ketawa-ketawa aja kita. Dia nengok foto kau beda dengan yang sini sekarang. Karena waktu itu fotonya botak. Gue bilang different ya, punya rambut. Jadi kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia aja udah. Ya. Sambil ramah, ketawa, udah suruh jalan. Ya kita 4 kali diberhentikan ya. Tapi 3 kalinya itu tentara. Ini pertama kali polisi. Oh gitu. Ini pertama kali karena aku lihat dia punya itu tulisan satu polis. Yang sebelumnya itu adalah apa istilahnya, tapi bajunya beda. Ini kuning, sebelumnya hijau. Nggak tahu ya, kan kalau razia tuh biasanya aduh deg-degan. Kalau di Laos karena kita udah berapa kali lewat, yang kesini tadi kayak oh ya udah berhenti senyum. Ya.
nggak menakutkan sih jujur aja ya. 63 kilo sebelum Vientiane. Iya, Ini hari jalannya Minggu loh. bagus. Ini hari Minggu loh. Iya, dan Beda juga razia ya. hari Minggu itu banyak ATM tutup. Iya, tapi polisi tetap kerja. ATM yang kemarin buka hari Minggu tutup. Aneh banget gitu ya. Mungkin ATM-nya minta libur dan cuti ya. ATM butuh dimanusiakan juga. Dan banyak pom bensin loh. Ini Petrolao. Pantes. Oh, 1,5 jam 63 kilo jalannya begini. Hancur. Coba kalau dibilang hancur ya, ini nggak nyampe 50% yang hancur sih. Ya, masih cukup layak dijalankan. Sekitar 25% kali ya. Ya, Iya nggak? 25% hancur, 75% jalannya bagus bisa kenceng. betul. Dan kalau yang bagus juga ada yang bagus banget. Jelek banget. Ada jelek-jelek banget ya, bener-bener timpang ya sebenarnya. Sama banyak jalan coklat sih. Tapi nanti kita lihat Vientiane seperti apa. 60 kilo menjelang Vientiane tuh kayak dari Jakarta kemana ya? Sampai. Karawang. Ah, betul. Ke daerah industri, betul. Kok Kokok, Mart. kayaknya daerah banjir deh nih. Kenapa Anda punya kayak kalimat gitu? Ini jalannya sama ngelihat kanan kirinya tuh tinggian kanan kiri. Jalannya lebih pendek. Betul. Dari tadi kan jalan lebih tinggi kan? Betul. Jadi kunci kalau mau jalan bagus, buatlah jalan yang jauh lebih tinggi dibanding kanan kiri. Ya, anak bocah kayak di Indonesia ya, anak-anak SD daripada naik motor. Berarti kan jagoan sini dong. Daripada Singapura kan? Oh iya, kan ada lawakan tuh. Anak Indonesia sama anak Malaysia hebat mana? Anak Malaysia hebat, masih kecil sudah bisa bahasa Inggris. Betul. Anak Indonesia masih kecil sudah bisa naik motor. Kalah. Mantap. Wow. Lao. Nah, Vietnam itu lagi terbuka loh sama wisatawan loh. Iya, dia sangat-sangat gencar. Cina juga lagi jor-joran tuh wisatawan. Open visa. Tuh, waduh. Banyak loh. Sekarang visa itu 240 jam tuh bebas loh Ya, di Cina. yang penting transit ya. Iya, 10 hari. Yang penting itu menjadi kota setelah. Jadi kota sebelum transit kemana gitu. 10 hari ya. Tidak wajib pesawat. Mobil tidak berlaku, mohon maaf. Jadi paspor bapak adalah paspor darat. Capnya semua cap darat. Dan kalau kalian mau sering main-main ke Cina, jangan sering main ke Turki ya. Susah visa kau nanti. Iya, betul. Nggak tahu kenapa ya. Sampai laju. Hey, yo. Wey. Waduh, ditantangin dong kita dong. Jangan kalah dong. Gue pikir dia arahnya ke Jangan sana kalah, tuh nggak? jangan kalah. Coba Nggak. maju terus. Jangan dong. Cari masalah saja kau. Hey, kita benar mereka salah. Ngapain kau ngalah? Tapi semakin ke Vientiane ya, Heeh. sapinya semakin dikit, orangnya semakin banyak, Bagus. ya kan? Artinya Peradaban. semakin maju peradaban, sapi semakin sedikit. Teori macam apa itu? Teorinya kita dapatkan di Lao. Wow, yeah. Tadi dari border sampai ke kita tempat bermalam itu, sapi itu luar biasa. Berarti pantesan ya di Jakarta nggak ada sapi ya? Sampai orang-orang bilang careful, buffalo. Buffalo. Banyak di mana-mana. Dari jauh nih kelihatan, kerbaunya kecil ya, pasti gede banget bapak. Bayangkan kemarin kita nyetir sampai jam 3 subuh ke Vientiane. Seru kali ya, tiba-tiba ya jalannya rusak. Tapi kemarin kita tepat sih, kita berhenti tidur di Seno itu tepat sekali. Iya, itu paling besar rupanya. Dia yang paling besar. Karena kalau nggak di situ di mana lagi, ya kan? Bila apa itu? Ini Sangyong namanya, Muso kalau nggak salah. Itu mobil yang jadi basisnya si Pindad Maung. Oh. Iya. Pokoknya kalau kalian udah biasa di Kalimantan ya, sudah pernah menjelajah Kalimantan Tengah, Selatan, Timur. Ini tuh mirip, cuma jalannya lebih lebar saja. Betul. Dan lebih sedikit truknya sih. Betul. Di kita punya banyak sawit, banyak batu bara, Pak. Banyak truk ya, banyak sapi ya. Betul. Ini kalau di Kalimantan kan sapinya dikit ya. Dikit. Gak ada yang di pinggir jalan gitu kayaknya deh. Jarang. Jarang ya. Sapi jarang. Lebih banyak aku ketemu babi hutan lewat. Babi hutan ada aku ketemu. Bukan babi hutan, orang pelihara babi. Orang piara babi. Tapi cuma daerah-daerah tertentu ya, nggak semua. Ya kurang lebih kayak gitulah. Pokok musuh utamaku di Kalimantan adalah truk, itu doang.
Mana kau juga mobilnya seperti itu nggak bisa Cocok, nyusul juga, pekawan kan? betul. Pusing pala kau. Ini pantas 21 kilo 38 menit. Ini baru Pak. Lah, Ini kenapa nih? Kenapa? Ini tadi ya si iCar ini depan ya, J6 ini ya, Cherry ya. Itu tadi lewat sebelah kanan. Kenapa nih mobilnya? Nggak kenapa-napa kok. Ini tanah. Waduh, ini jalannya hancur bener. Ini kuningnya menyala loh, kuning dari matahari, plus Tuh. debu. J6 lagi tuh sebelah kanan. Kayaknya mereka tahu ya, oh jalan jelek, gue beli mobil off-road lah. Mereka beli J6. Cocok. Ini kuningnya debu kah? Kuning tanah atau kuning matahari, Pak? Apa ya gue bilangnya? Hilux-nya tambah bersih. Cantik kali. Bukan tuh Dongfeng. Dongpeng ya, sorry. Dongpeng level kayak gitu. Tuh, keren ya mobil depan ya. Oh iya. Bagus loh angle-nya dia, lagi sunset dengan debu-debu bertebaran. Iya. Woi. Tadi lihat spion dia ambil sejalur sebelah kanan yang rusak. Terus Pamer kita kali. terkesima, kita ambil video, dia malah aja di depan kita. BTW ban dia masih ban bawaan loh. Bannya ban bawaan. Ban HT kan? Tapi dia kan namanya IWD ya, Intelligent Wheel Drive. Jadi semuanya empatnya gerak. Dia emang IWD-nya pinter banget. Jadi dia distribusi kalau sebelah kiri kanannya itu nggak dapat traksi itu dia emang cepet. Aku ngerti. Dia sama kayak apa diferensial tuh kan? Diferensial apalah itu namanya, aku nggak tahu lah. Dan si Cherry sama Jeku itu kan dia ngambil teknologinya si Land Rover ya. Jadi kemarin media itu diajak buat nyobain Jeku J8 Oke. atau kembarannya dari si Cherry Tiggo 9 lah. Itu AWD-nya keren banget loh. Pintar. Pinter. Jadi ketika ban satu nggak dapat traksi, biasanya kan harus nunggu agak waktu Betul. dulu buat dapetin. Itu di grup ada Ali Grand Hotel. Dari Cherry 3 menitan doang. Menurut tuh gimana hotelnya? Bagus nggak? Bagus sih Pak. Gas. Oke 2 malam ya. Oke. Nah, jadi ketika itu tuh nggak pakai nunggu berapa detik langsung keset, Kira tahu. jalan lagi, keren banget gitu. Ya, Bener-bener teknologi Land Rover diambil seret gitu ya. mereka makan outdoor di tengah debu, Pak. Iya. Kok demen sih? Sangat fancy berarti. Ini jangan-jangan dia masuk lau kali. Kan Vientiane kan? Vientiane. Pinggirannya kali ya. Beneran sehancur ini jalan. Kayaknya ini bener kotaannya, dia ini pinggirannya, Cok. Iya nih kayak Depoknya gitu gak sih? Kenapa makin ke kota makin hancur? Makanya. Ini Jauh kali. deket banget. Tapi dekat. Jadi 27 kilo. 48 menit. Ini bukan macet dan ini. Jadi setengah 7 masih terang ya? Ya, ini WIB tuh WIB. Hari mulai sore dan perjalanan masih 26 km lagi atau sekitar 46 menit sampai ke Vientiane atau ibu kota Laos. Hei, selamat datang di kota Vientiane. Vientiane. Kayaknya bacanya salah deh. Vientiane. Hei, kau ini, hei. Motor itu Ngomong apa Vientiane lalu? Vientiane. Vientiane, ya. Vientiane. Itulah namanya. Banyak banget kameranya. Yoi kawan. Tapi kota ini sedikit agak di luar ekspektasi aku. Kukira makin dekat Kenapa? kota bakal makin bagus jalannya, tapi kebalikannya. Tapi pas masuk kotanya, ini udah bagus banget. Tapi kuning-kuning di mana-mana. Iya, merah-merahnya itu loh. Dia agak mirip, tahu nggak sih dulu ya, Samarinda itu penuh debu. Oke. Dulu, sekarang ada aturan. Semua mobil sebelum masuk Samarinda tuh wajib bersih. Oh. Karena gara-gara banyak mobil dari keluar masuk dari daerah sawit tambang, bikin kotanya berdebu, kuning-kuning akhirnya. Jadi sekarang ada syarat mobil kosong nggak boleh masuk. Oke. Seingatku sih begitu ya. Nah, ini tuh mirip dengan daerah Samarinda dan Kendari yang pas belum ada aturan itu, akhirnya berdebu di mana-mana. Oke. Ini sebuah informasi baru nih. Ya, Bapak. Bisa di Google, Pak. Saya kasihan warganya toh, hanya gara-gara ulah karena mobil-mobil kena debu. Kita punya rumah berdebu tuh. Ini hotel-hotel semua berdebu tuh. Semua hotel, ruko, rumah makan semua berdebu. Ya, itulah gambarku tentang Laos ya. Tapi ada informasi menarik. Oppo. Jadi tarik tambang itu
asalnya bukan dari Indonesia loh. Hah? Dari luar. Mana? Tuk kan apa? Tak Iya. game toh. Ya itu di Eropa tuh udah ada dari lama. Oh ya? Iya. Tapi nggak sepopuler di sini karena mungkin mereka kemerdekaan itu nggak ini ya. Gimana mau kemerdekaan orang dia bisa ngejajah? Apa hubungannya dengan saya tambang? Kan informasi menarik. Oh, trivia. Yang informasi menarik yang kadang-kadang tidak berguna tapi juga ingin didengarkan. Kalau kita ngomongin tarik tambang itu informasi menarik. Karena kan begini, Oke. menarik. Oh. Oke. Oh. Hey! Bener kan? Aku nih harus banyak belajar dari jok seperti ini ya. Mohon maaf saudara-saudara. Tadi yang kau bilang ke dia apa Riana apa? Dia ngomong, "Di sini aku nggak lihat Shangri-La ya." Riana jawab, "Oh iya, Shangri-La tuh memang tempat mewah." "Oh iya, di sini namanya Shangri-La." Aku ingin rasa pecahkan kaca nih kan. Cuma keras kaca ini. Joknya susah ini. Ya gimana pendapat tentang Vientiane? Belum lihat tengahnya sih. Pinggiran dulu deh. Pinggirannya sebenarnya kayak sama kayak Phnom Penh tapi pinggirannya cuma bedanya merah-merah aja di mana-mana. Ingat ya, kita Debu-debu. gambling di awal ya. Dia Apa tuh? ngomong, pokoknya Vientiane tidak akan lebih megah dibandingkan Phnom Penh Iya, betul. karena stimulus. Emang bener kan? Iya, True kan? iya. Sekarang kan kita masih di pinggiran. Yang pasti Kamboja tidak sedebu ini. Ya. Orangnya nggak sebanyak itu, Ya, motornya nggak sebanyak itu, betul. tiang listriknya juga nggak sebanyak itu. Betul. Tapi Sekarang- ini ya jalannya lebar sih. Iya. Jalannya lebar. Mari kita lihat pusat kemegahannya ya. Kayak jalan Jogja Solo nggak sih? Tadi kau pakai Bekasi. Ya, gitulah. Tapi bagusnya ya. Ini kan banyak motor ya. Mhm. Mereka tuh jalannya 1, 2, 3. Ada jalan kecil kayak Ya, bahu jalan kecil gitu. kayak bahu jalan betul. Motor pada lewat situ. Betul. Jadi kemungkinan motor tiba-tiba ya begitu tuh lebih kecil. Iya. Bagus sih, ini harus Jogja Solo juga seperti ini gitu. Dan Laos itu rupanya ini sudah mau jam 7, 6.45 masih terang. Masih terang. Tapi kalau bulan Desember, Januari itu jam 7 sudah gelap banget. Jam 5 pun sudah gelap. Oh, aku belajar hal baru karena garis semu matahari menuju selatan. Yes, betul. Pintarnya aku sekarang. Terima kasih Bapak. Nah, cafe Amazon ada lagi. Gila bal. Amazon harus mensponsori video ini karena aku udah hitung dari awal perjalanan. Udah berapa kali itu promosi Amazon. Tapi ya nggak perlu khawatir kalau kita ke cafe Amazon. Terus misalkan tiba-tiba mules ya, kan ada entro stop. Oh ya, benar. Luar biasa. Masuk kan? Masuk sekali Pak Eko, masuk. Nggak ada Inggris-Inggrisnya, semua bahasa mereka ya. Iya. Kalau ada dikit lah, kecil sekali. Itu ini bahasa Latinnya aja. Jadi kayak itu Long Purbaeng, Tanan Laeng gitu. Ya, Friendship Bridge we. Tuh, Patokai, Dongdok. Dongdok, Iya. Friendship Bridge. Itu ada Ada. jembatan persahabatan. Itu kayak mirip itu ya. Bahasa Jawa ya, huruf Jawi ya. Ya, kita minta Bang Pala untuk terjemahkan sastra Jawa. Yeay, akhirnya sampai juga di Vientiane. Tapi kok ada menara Eiffel ya? Wah, Kita sampai di Paris. wow, ada Eiffel Tower. Wow, itu Tokyo Tower. Wow. Amazing. Mirip banget Eiffel Tower ya. Tinggi lagi. Kalau bedanya, Itu sutet ya? oh iya bener lagi gituannya lagi. Sutet kah? Wih, Oh, dia kayak Kuantan Tower kemarin punya. apaan sih ini? Television Television Nasional Lao. Oh, ini menara TV. Tapi dibikin kayak Eiffel Tower. Walau mantap. Iya, baru bentar aja di Vientiane udah temu yang lucu-lucu ya. BTW kita di pusat kota belum sih? Belum. Kok aku belum ketemu gedung tingginya ya? Ini 18.53 nih, menuju jam 7 masih lumayan terang ya. Ya. Langsung tuh itu ya. Masih 21 menit loh. Iya. 10 kilo lagi deh. Di Vientiane ini ternyata ada tempat makan khas Indonesia, yaitu rempah Nusantara. Jadi sebelum ke penginapan, kami mampir dulu untuk makan malam. Akhirnya kita sampai di sebuah tempat di kota Vientiane ya. Kotanya ternyata surprising ini bersih, besar di pusatnya sini ya. Yap. Cuma gedung tingginya ada tapi jarang.
Dan kita tuh dapat rekomendasi restoran dari Kedubes. Ini namanya Rempah Indonesian Food. Tapi sepertinya fancy sekali ya, dan bukanya sampai jam 8. Sekarang jam berapa? 7.20. 7.20. Cepat kita 40 order. menit lagi. Selamat malam. Orang Indonesia, benar. Indonesia? Indonesia ya. Wah, Senang sekali. ini maaf ya, kita bikin video boleh? Monggo. Orang Jawa berarti. Asli mana, Mas? Saya dari Papua, Pak. Papua. Wah, jauh sekali. Jauh sekali. Silakan. Orang Indonesia semua yang kerja di sini. Kalau di sini kebetulan saya yang punya. Oh, orang Indonesia semua yang kerja. Indonesia, ya, dengan chefnya Indonesia. Wow, Amazing. asik. Papuanya Sorong. Bukan, saya di Biak. Oh, Biak. Udah pernah ke Biak? Di bawah ya berarti ya? Di atas. Di atas ya, Di paling atas, atas. yang Ya? kepisah sendiri pulaunya. Jauh ya. Kok bisa gimana ceritanya nyasar ke Laos? Dari orang tua sih. Orang Dari tua? orang tua sebelumnya kalau pernah dengar Merpati Nusantara Airlines, Oke. Merpati dulu kerja di Merpati, pindah ke Maldives, 2011 masuk ke sini. Wah, di Malaysia kan Jadi ya? dari 2012 saya udah mampir ke sini. Iya. Merpati itu tutup kapan ya? Kan udah tutup ya, Merpati kan? Udah lama. Oh, udah lama ya. Itu lagunya aja Once. Di luar kali ya, dingin banget dalam. Di luar sih mungkin pengerokok aja sih. Oh, Tapi kalau untuk Tapi ada yang ngomong nggak? kenapa? Nggak, di dalam dingin banget ya. Mending dingin daripada panas. Iya. Aku mau pesan papeda dong. Nggak ada. Oh iya, papeda nggak ada ya? Nggak ada. Papeda pakai bumbu kuah ikan kuning Yuh, itu. Itu enak gitu. Di sini nggak ada sagunya Nggak misalnya. ada aja nggak botol. Oh iya. Nggak ada sagu di Laos Nggak kawan. ada sagu di Laos. Kan nggak mungkin pakai tapioka kan. Ada tepung beneran. Kami ketemu tetu apa pakai tapioka tadi? Banyak di sini Oh Mas. sini. Saya mau pusatnya. nasi ayam penyet. Nasi ayam penyet boleh. Saya mau nasi ayam bakar. enggak. Tapi nasi pecel asik juga sih ya. Pecel habis. Ah, baru Aku makan mau habis. nasi rendang Nusantara. Nasi rendang boleh. Kamu Silakan. baru makan rendang. Itu di Kamboja. Iya. Yang langsung belum cobain Laos. Kita dari Indonesia bawa mobil plat B. Tadi lihat soalnya. Oh, Tahu iya. kan? Adakah? Iya. Oh iya iya. Terus langsung ngomong sama chef, bukannya brand Indo ya? Terus saya tahu juga bapaknya. Wih, Biasa dengan Om Mopi kan? Iya. Sama Arif Muhammad ya. Iya. Ada ini luar biasa. Saya juga mau pengen deh. Nasi ayam penyet boleh, sambalnya mau dicampur apa dipisah? Saya dipisah aja. Dipisah bapaknya. Hah? Campur aja, Campur aja siap. Nasi rendangnya jadi? Jadi satu. Siap. Ini Ada sampai lagi. jam 8 ya? Nggak apa-apa, saya tinggal di Heritage di belakang jadi nggak ada. Ayo, Yeay. udah. Mau sampai malam juga mau. Heritage itu apa hotel? Di belakang ini ada Heritage, habisin nanti saya Heritage tunjukin. itu apa hotel? Rumah tradisional Laos. Wow. Bisa buat nginep situ? Boleh. Jadi kita punya 7 kenapa kita nginep heritage, situ aja? kita punya 12 apartemen. Ada berapa kamar Heritage? Heritage ada 2 kamar, kalau apartemen yang paling besar ada 5 kamar. Berapa semalam? Kalau heritage $80 per malam. Sudah Oke. besar. Itu bisa buat berapa orang? bisa 2 orang, 2 kamar besar sih Isinya? isinya. Oh, jadi 4 orang ya? 4 orang bisa. Oh. Udah full bathtub. Pindah silang sana. Dua apartemen? Kalau Iya, apartemen kepala yang udah paling besar. besar Bentar. Mereka di sini dong? 5 kamar. Apartemennya berapa per malam? Apartemen kalau yang 1 kamar $40. Bisa berapa orang? Saya itu cuma 1 kamar sih itu Oh. cuma satu. Tapi Yang kalau penting yang rumah tradisional bisa buat konten Yang juga kan bisa bebas. 7-8 orang? 7-8 orang berarti yang kamar besar, yang 5 kamar. Berapa kenanya? Itu di $150 per malam. Coba Masih ada telepon lagi? Iya di. Lah, Ngapain ya? takutnya dia udah Soalnya kalau mau lihat heritage gini, Kita tuh paling dekat masalahnya- harus ke Luang Prabang. Kita satu-satunya yang punya di sini. Enggak, yang jadi masalah itu adalah di sini itu aplikasi itu jarang hotel. vilanya. Iya, Jadi kebanyakan kita hotel itu harus on the spot. betul. Nah, itulah. Airbnb cuma ada 1. Wah, tempatnya bagus, rapi, bersih, dan mewah. Ah, ini dia ayam geprek. Sebenarnya nggak digeprek sih, tapi lihat sambalnya Indonesia sekali. Oh iya, nasi rendang. Ah, mantap. Riana tidak bisa ngomong kalau dia lapar. Dan dia wangi. Ini dia punya ini wangi Kira banget ya. sambal. Monggo cicip. Ah, Cicip. bener ya, boleh nih ya. Angkut. Ini katanya rendangnya 6 jam nih bikinnya nih. Ya. Oh, empuk nih. Untuk harganya ini seporsi di 120.000 kip.
Punya kita 135.000. Kurang 20% aja, Iya. 90 ribuan. Kurangnya 20%. Tapi memang di Laos ini nggak murah ya. Sama Kamboja mahalan sini ya. Aku malah merasa paling murah tuh sementara Thailand. Thailand. Oh. Iya. Kamboja lebih mahal, Laos lebih mahal ternyata. Iya, iya. Jadi ini makannya normal. Nyaman. Enak. Kayaknya aku bakal minta nasi lagi nih. Ini rendangnya lebih rendang Padang sih. Ya dong, kan khas Padang. Enggak. Rendang di Jakarta. Beberapa restoran Padang itu agak manis. Oh. Ini kita gimana ini lagi nelpon, kita malah video call. Tuh. Dicobain. Makan ya, ambil ini ya. Aku Ya nggak apa-apa, ini aku aku kayak mau makan lagi lagi bikin deh. video, tapi nggak apa. Ada Zul, tadi masuk kamera sedikit. Kita mau makan ini dulu. Wangi Ayam geprek. Aku bikin videonya makan ayam geprek. Enak. Enak ya? Enak. Enak banget. Banget. Mirip mirip rasa di Indo. Tak mau gitu. Mirip, Enak. mirip banget. Aku malah Cuma, bilang ini enak. ini ayamnya gede. Oh ya? Ayamnya gede, ayam berisi Ini ayam Laos ya? dan sambalnya mantep. Sambalnya mantep. Udah lama nggak ketemu sambal yang mantep begini. Hai, kakak. Pegang dulu kak. Pegang dulu kak. Kalau nanti apa telepon lagi, apa lagi bikin video bentar ya? Kak, nanti telepon bapak lagi ya. Dadah. Dah. Oh ini ayamnya enak, Mas. Wah, apa Enak banget sumpah. Terima kasih. Apa itu? Bumbu rendang gila banget. Enggak Ini apa apa? nasi putih. Nasi putih kasih bumbu rendang di atas. Kurang kau segitu. Enak. Enak. Bang, Rasanya Indonesia banget. baik. Serius ini enak banget. Ini enak banget. Terima kasih banyak. Kok pengen kerupuk deh? Mau? Kerupuknya juga Indonesia dari Surabaya ini. Boleh dong, boleh dong. Kerupuk Sidoarjo. Nah pertanyaan gua nih. Ah, Ini orang Laos suka nggak makanan yang rasa Indonesia gini? kalau ayam penyet ini paling populer kita di sini. Kalau rendang saya selalu untuk keluar. Berat-beratan ya. Dan kebanyakan di sini banyak ekspatriat yang dulu pernah kerja di Indonesia gitu. Oh, temannya John itu, dia bikin namanya Dapur Indonesia di Kamboja. Dia bilang, kok nggak ada ayam geprek sih? Gue mau pesan ayam geprek tuh. Dia bilang apa? Udah banyak di sini ayam geprek. Udah. Karena segitu banyak orang Indonesia di Kamboja. Kalau ini titipan dari Ibu Dubes cuma satu, harus konsisten dengan rasa. Nah, Jadi karena itulah kenapa rempah-rempah saya masih bawa dari Indonesia. rempah-rempahnya Iya. dari Indonesia. Apalagi kemiri itu tidak ada di negara ini. Sama daun salam. Jadi saya bawa sendiri dari Laos ada di sini. Laos di sini laosnya besar-besar, mantap ya. Makanya namanya negaranya Laos. besar-besar. Laosnya di sini besar-besar. Lengkuas. Laos. Ya, lengkuas itu Laos ya. Lengkuas tuh Laos. Oh. Ya. Bisa bahasa sini. Ada bahasa Laos, Hah. bisa untuk di pasar. Bener di Aku pasar. bisa cabidi, apa? Skibidi. Apa Apa namanya? nih? Cabaidi. Cabaidi. Cabiyu. Sabadi itu dipakai untuk semua. Even nanya sehat atau tidak pun Sabadi Bo, tanya itu sebenarnya jawab pertanyaan atau kamu sehat tidak sama aja juga. So, ya Sabadi untuk semuanya. Tanya apa kabar sehat tidak Sabadi. Sabadi. Mantap. Kalau enak set like. Set light. Set Supply. Ya, set like. Set like. Enak sekali set like. Setelah makan malam, kami berbincang panjang dan melihat tempat tinggal pemilik rempah Nusantara. Hari mulai malam, kami berpamitan dan menuju penginapan untuk istirahat. Oh iya lupa, pakaian kami selama di Kamboja dan Laos sudah mulai menipis, jadi kami putuskan untuk mencari laundry terlebih dahulu. Ini kayaknya tuh daerah wisata ya, karena dari tadi banyak orang bulenya. Dan lihat tuh ada mango. Itu lihat tuh ada apa ya? Ada bus.
Ada Swensons sana. Kita nyuci habis itu kita jalan-jalan yuk, mau nggak? Jalan kaki. Gas. Karena tadi waktu di resto Indonesia katanya Laos itu aman banget. Beda sama Kamboja, even sama Thailand aman sini. Jalan-jalan main HP pun rapopo. Jalan-jalan. Setelah selesai laundry, kami langsung menuju hotel untuk istirahat. Ya, habis dari apa namanya? Tadi Rempah Indonesia. Luar biasa. Kita mau ke hotel dan ternyata hotelnya dari luar menarik ya. cukup mewah, fancy dia, Iya. ala Eropa gitu. Tapi yang lucu ya, tempat kita menginap tadi, tempat kita makan tadi, ternyata dia ada tempat penginapannya. Harganya menarik dan rumahnya rumah panggung, rumah apa namanya? Khas Laos. Rumah khas Laos. Jadi emang sengaja dibikin rumah khas Laos. Biasanya kan katanya di luar tuh kalau kayak gitu Betul, tuh. harus di pinggiran Harus kota di pinggiran jauh lah. kota. Nah, itu ada rumah di pinggiran kota. Jadi next kan kita mau tinggalin mobil di sini, kita harus visa dulu. Habis itu ke Cina. Kayaknya waktu kita balik ke sini, gue pengen nginep di sana deh. Menarik. Dan besok kita disuruh mampir katanya kalau mau ngobrol atau apa, mereka sangat welcome. Mungkin kita pengen liatin kalian bagaimana rumahnya. Karena waktu kita lagi diliatin rumahnya, kita pas tadi nggak bikin video sayangnya. Dua 265, kita 2 malam di sini kok. Kan dicek saya nggak bohong. Temboknya sih goyang-goyang ya. Oke, halo. Wah, oh bagus kok. Nice. Oke, nice, bagus. Lihat WC-nya. Gede banget. Ini kayaknya disiapin buat bathtub, tapi belum ada bathtubnya ya. Nice loh. Oke, kita akan bermalam di sini dan besok kita akan pergi ke dealer Cherry yang ada di kota Vientiane, Laos. Nggak tahu, ketukar-tukar mulu Laos sama Kamboja. Bye-bye. Oke, sampai di sini dulu episode hari ini. Pada episode selanjutnya, kami akan keliling Vientiane dan sowan ke kedutaan besar Indonesia yang ada di Laos. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.